Acara yang selanjutnya yang keempat yaitu acara inti Tablighul Islamiyah yang pertama yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sa'id Rahimuddin dari Serang selaku Buyut Syekh Abdul Karim. Tafadhal madhkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala aydan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana ar-rahmatul muhda, ana ar-rahmatul muhda. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama yang saya muliakan dan kita muliakan bersama pemirsa Al-Mursyid wal Murabbi Syekhuna, pemirsa Abah beserta keluarga, semoga senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala fi hifdzihi wa kanafih, dan senantiasa mendapatkan keluhuran daripada Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, asatiz, hadirin muslimin, tanpa mengurangi hormat al-faqir, tidak menyebut satu persatu, yang insya Allah kita berada di tempat yang penuh keberkahan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga berada di waktu yang penuh keberkahan, rahmat, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bersama dengan orang yang penuh berkah dan membawa rahmat dan yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, Al-Faqir ingin memperkenalkan diri serba sedikit. Meskipun asal usul Al-Faqir dari Banten, ibu saya berasal dari Pandeglang di daerah Kadulawang, Kadumerak, dan abah saya berasal daripada Serang di daerah Tanara, Pontang, dan sekitarnya di situ. Namun saya generasi keempat dari kakek-kakek abah tua dan bapak tua lagi. Generasi keempat berada di pesisir Bekasi, tepatnya di Ceger Tambun atau Ceger Cibitung, Bekasi. Keluarga kami juga adalah keluarga tarekat
Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari jalur Syekh Abdul Karim Tanara Qaddasallahu sirruh, di mana kakek kami mengambil tarekat daripada Syekh Abdul Karim Tanara. Namun karena keluarga kami pada waktu itu, maksud saya kakek, orang yang tidak mampu, miskin, dan berada di jauh dari Banten, ketika kedatangan waliullah Syekh Abdul Karim Tanara, meskipun masih keponakan, namun beliau tidak punya keberanian untuk mengambil tarikat, karena begitu agungnya, begitu mulianya waliullah Syekh Abdul Karim Tanara datang dari Mekah ke Banten, menjenguk, melihat, mengunjungi, menziarahi tanah airnya dan murid-muridnya. Namun tidak berani, meskipun Syekh Abdul Karim Tanara berkali-kali menyuruh untuk mengambil, karena tarekat mesti yang ingin mengambilnya adalah dari keinginannya sendiri dan meminta dengan penuh kejujuran. Bukan tidak mau, tapi merasa kecil hati, sehingga murid utama dari waliullah Syekh Abdul Karim Tanara, yaitu waliullah Syekh Kiai Ageng Asnawi Caringin Qaddasallahu sirruh, diminta untuk memberikan tarekat kepada kakek kami. Sejak saat itulah kemudian kakek kami dipanggil menghadap Syekh Asnawi Qaddasallahu sirruh untuk mengambil tarikat dan berkhalwah bersama beliau di Caringin, sehingga waliullah Kiai Ageng Syekh Asnawi Caringin membangunkan sebuah rumah khalwah untuk murid pesanannya daripada gurunya, yaitu waliullah Kiai Muhammad Jahari. Sehingga meskipun kemudian diizinkan untuk berdiri sendiri sebagai wakil, namun kakek kami tidak berani ketika waliullah Kiai Ageng Asnawi Caringin masih ada, berdiri sebagai khalifah sehingga wafat. Maka sejak saat itu kekeluargaan kami dengan keluarga di Caringin erat. Namun kebetulan saya mungkin muda dan lama di Timur Tengah, mungkin kurang akrab dengan keluarga di Caringin. Adapun yang tua-tua mungkin punya hubungan yang kuat. Setelah kakek kami wafat diganti oleh abah, kemudian ada kisah yang terakhir, di mana setiap tahun keluarga kami mengunjungi atau ziarah ke makam Caringin, karena dulu kakek kami berpesan agar anak cucunya mengagungkan dan menghormati dari seluruh cucu buyut dari waliullah Kiai Ageng Syekh Asnawi Caringin. Maka sejak saat itu kami diajarkan untuk setiap tahun tetap berziarah. Di tahun-tahun terakhir saya sendiri hanya mendengar bahwa abah kami membangun sebuah gedung di makam Syekh Asnawi Caringin yang di tengah, yang asalnya adalah kecil,
Kemudian yang kedua dibangun oleh abah kami. Lalu kemudian wali Allah Syekh Mama Kazim membangunnya yang ketiga. Beliau berdua di akhir tahun wafat sempat berjumpa di tempat yang beliau bangun berdua. Saya pun hanya mendengar cerita ketika itu saya berada di Mesir, masih bolak-balik di Mesir, di Kairo. Hanya melihat foto beliau berdua. Rupanya itu adalah hari terakhirnya bagi beliau berdua. Dalam tahun yang sama, hanya beda beberapa minggu, beliau berdua wafat. Maka satu kehormatan besar bagi Al-Fakir berada di majelis ini. Majelis yang senantiasa kami diamanahkan untuk menghormati seluruh keluarga besar dari Caringin dan murid-murid Tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah beserta ulama-ulama yang bersambung kepada wali Allah Kiai Agam Syekh Hasnawi Caringin Dasallahu alaihi. Hadirin dan muslimin, tidak berpanjang untuk sekedar mengenalkan bahwa kami sebetulnya di sini tidak asing, tidak merasa bahwa saya orang baru. Saya merasa bahwa ini adalah induk kami. Namun saya sendiri baru 1 tahun menetap di Serang, tepatnya di Tak-Takan, di belakang Polsek Tak-Takan. 2 tahun yang lalu ketika pulang ke Indonesia dari airport Soekarno-Hatta, saya dijemput oleh kawan-kawan. Entah angin dari mana tiba-tiba saya ingin sekali ke Banten. Saya mengatakan nanti saya pulang dan tinggal di Banten. Saya mencari tempat. Rupanya sampai di Banten ada orang ngasih tempat. Ya akhirnya jadi pulang dan tinggal di Banten. Itu ceritanya. Ya, saya berada di Serang. Oleh karena itu minta maaf kalau saya tidak bisa bahasa Sunda dan tidak juga bisa bahasa Jawa. Kalau sekedar basa-basi mungkin bisa. Pemirsa Abah yang mulia, hadirin muslimin yang berbahagia, niat kedatangan Al-Fakir ke sini adalah justru ingin mengambil keberkahan natabarak min hadal majlis dan juga mengambil istifadah. Namun sebagai kehormatan, Al-Fakir pun diminta untuk mengisi acara tausiah, itu pun dengan niat untuk mengambil keberkahan majelis saja. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi saksi dan satu sama lain di tempat yang mulia ini menjadi saksi dan menjadi syafaat bagi kita semua. Hadirin muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya mendengar rangkaian acara begitu banyak, maka mungkin saya pun membatasi materi yang akan disampaikan. Yang pertama tentang maulid, karena rangkanya adalah maulid Nabi Muhammad SAW. Ada dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, wa zakirhum bi ayyamillah, wa zakirhum bi ayyamillah. Makna wa zakirhum, berikan atau peringatkan mereka tentang hari-hari Allah. Arti peringatkan, arti zakir adalah ingatkan mereka agar jangan lupa. Selalu diingat-ingat. Jangan sampai melupakan tentang hari-hari Allah. Semua hari adalah
milik Allah, dan Allah ciptakan untuk tajalli asma dan sifatnya yang maha agung. Namun ketika hari diidopahkan dengan Allah, ini adalah hari-hari yang istimewa. Kalau lihat asbab nuzulnya, maksud firman itu kepada Nabi Allah Musa agar Nabi Allah Musa memberikan peringatan kepada Bani Israel, di mana pertama mereka berada dalam kungkungan, dalam penindasan Fir'aun, maka oleh Nabi Musa dibebaskan. Kemudian mereka lari dan dikejar oleh Nabi Musa, sehingga disudutkan di tepi laut. Maka Allah tolong. Ini kita singkat saja cerita, karena ayat ini berkenaan dengan kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah tolong sehingga lautan itu dibelah dan selamat. Kemudian terus sementara Fir'aun tenggelam. Kisah ini kita semua tahu, kita hanya mengulang. Kemudian mereka lapar, maka diturunkan makanan dari surga. Mereka haus, maka dipukulkan sekali lagi tongkat Nabi Allah Musa kepada 12 batu, sehingga terpancarlah 12 mata air. Bahkan sebelumnya Nabi Musa telah ditantang dengan para penyihir-penyihir Fir'aun dan ditolong oleh Allah, sehingga selamat seluruh pengikut Nabi Allah Musa. Akhirnya sampai ke Gunung Tursina dan Nabi Musa dipanggil untuk mendapatkan wahyu. 40 hari saja Nabi Musa meninggalkan Bani Israel sudah berubah, melupakan hari-hari Allah itu, di mana mereka melihat, menyaksikan, merasakan keagungan Allah. Hari itu adalah hari yang sebetulnya tidak boleh dilupakan oleh manusia. Dia sendiri menyaksikan keagungan, kebesaran Allah. Ayat ini turun kepada Nabi Musa agar memberi ingat kepada mereka untuk menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat, tidak ada hari yang paling agung di dunia ini melainkan hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pun bagi umatnya tidak boleh melupakan hari yang bukan hanya diperingati setelah beliau wafat, tetapi hari yang jauh sebelum beliau lahir. Hari ini, hari kelahirannya, hari kemunculannya sudah disebut-sebut, dinanti-nanti, diingat-ingat, disambut-sambut. Mulai dari manusia dan nabi pertama, Nabi Allah Adam alaihissalam, turun ke bumi, kemudian taubat, tawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, dan taubatnya diterima. Kita cerita Nabi Nuh yang dakwanya tidak disambut oleh umatnya pada masa itu. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, kapal, karena umatnya akan ditenggelamkan oleh Allah. Padahal Nabi Nuh jauh dari laut, beliau hidup di pegunungan. Maka ketika beliau membuat perahu, semua orang mengatakan gila. Namun yang ingin kita ceritakan di situ, ketika Nabi Nuh selesai membina perahu, ditulislah di depan perahu itu yang sebelah kanan lafaz Allah, di sebelah kiri lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perahu itu kemudian berlayar dengan selamat di atas ombak air yang tiba-tiba datang menenggelamkan gunung-gunung yang tinggi. Bahkan para nabi, para rasul, semua diberitahu bukan hanya kedatangannya, bahkan ciri-ciri akhlak Rasulullah SAW. Di mushaf para nabi dan para rasul tertulis. Bahkan yang paling agung, wahyu Allah, Taurat, Injil,
Zabur, di dalamnya terdapat nama Ahmad, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifatnya. Mereka menanti-nanti, menyebut-nyebut, mengingat-ingat, menunggu-nunggu, dan menyambut-nyambut datangnya manusia yang paling agung di dunia dan di akhirat, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah Nabi Allah Yusuf setelah kembali ke ayahnya. Mata ayahnya yang buta sembuh karena mencium anaknya. Kemudian kegembiraan itu Allah menyuruh malaikat Jibril untuk bertanya kepada dua orang nabi, anak dan ayah. Di hari kegembiraan mereka itu tanya, mau apakah kalian berdua? Nabi Yusuf ditanya oleh Jibril, apa yang kau inginkan ya Yusuf di hari kegembiraanmu ini? Nabi Allah Yusuf terkejut karena pertanyaannya adalah apa yang kau inginkan. Beliau menjawab, adapun jika aku ditanya apa yang aku inginkan, sebenarnya tidak ada kecuali aku ingin menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak menginginkan tahu-tahu sudah menjadi umatnya. Satu kemuliaan yang sangat agung yang diimpi-impikan sebetulnya oleh orang-orang yang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin dan muslimat, coba kita bayangkan, Nabi Allah Adam diciptakan setelah langit dan bumi ini, dunia serta isinya, bahkan dunia dan akhiratnya diciptakan oleh Allah secara wujud. Setelah semua itu sempurna, baru manusia diciptakan. Kalau boleh kita umpamakan, kalau kita ingin membuat sesuatu, tentu kita siapkan bahan-bahannya. Katakan kita bikin kue apa ya? Bolu atau bala-bala. Maka sebelum kita bikin, sudah kita siapkan tepungnya, cabenya, bawangnya, dan garamnya. Tujuannya adalah manusia, karena Allah menciptakan dunia dan akhirat untuk manusia, bukan untuk dirinya. Maka disebutlah manusia itu adalah manusia yang sempurna dari makhluk-makhluk Allah, karena di dalam diri manusia adalah terdapat seluruh kita, ada air, ada tanah, ada api, ada udara, ada pohon-pohonan, ada binatang, ada iblis, dan ada malaikat, ada neraka dan ada surga. Hanyalah mukaddimah dan sebab. Dia tidak dinanti-nanti, dia tidak ditunggu-tunggu. Rupanya mereka semua menyambut, menunggu-nunggu, menyambut, dan yang dimuliakan maka umatnya pun mulia karena kemuliaannya. Setelah itu tidak ada nabi, tidak ada rasul, dan tidak ada umat lain. Berserta isinya neraka, surga, malaikat, dan jin. Diciptakan itu adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu kandungan makna hadis yang meskipun dhaif, tetapi para awliya mempertahankan karena maknanya sangat kuat. Laulaka lama'afaratul ahmad. Wariskan yang disebut hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammadi adalah hakikat ilahiyah. Muhammad hanya merek, karena yang diturunkan kesempurnaan Allah semuanya kepada kotak tubuh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama yang tidak pernah diberikan sebelum Nabi. Pujian seluruh alam ini kepada Allah adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena namanya Muhammad terpuji. Tidak ada yang memuji keagungan Allah melainkan ada pada diri Nabi. Itu sebab beliau dijadikan uswatun hasanah.
Ketika ada perintah takhallaqu bi akhlaqillah, Nabi itu akhlak Allah. Adabnya Sayyidah Aisyah ketika sahabat bertanya tentang akhlak Nabi. Sayyidah Aisyah bertanya, apakah engkau membaca Al-Quran? Naam, khuluquhul Quran. Wal Quran kalamuh, wal kalam sifatuh, was sifat qadim kama zatuh qadim. Muslimin dan muslimat, Maulid adalah sebuah peringatan dari ayat tadi. Bahkan ayat yang pertama Al-Fakir sebut fal yafrahu. Maka Maulid juga adalah sebuah atau hari kegembiraan. Maka kita pada hari Maulid jangan ada yang bersedih mendatangi majelis Rasulullah SAW. Di majelis ini hadir Rasulullah SAW dengan seluruh pewarisnya. Tidak ada atau tidak boleh orang yang di sini bersedih, duka, bahkan disuruh oleh Allah fal yafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Nah, Allah menyuruh gembira karena rahmat, dan Nabi adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka Nabi mengaku sendiri, ana ar-rahmatul muhdah. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah kepada kalian. Muslimin dan muslimat, itu juga yang dinyatakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Kita sering mendengar cerita di hari kiamat nanti orang berlarian minta tolong, minta syafaat kepada para nabi, akhirnya berujung kepada Rasulullah SAW. Nabi menghadap ke Allah, kemudian Allah menyapanya, irfa ra'sak was'al tu'ta tasyaffa tushfa. Rasulullah menjawab, ummati ummati. Maka Allah menjawab, idza qulta ummati faqultu rahmati rahmati. Jika engkau menyebut-nyebut umatku umatku, maka Allah mengatakan rahmati, artinya kasih sayangku. Engkau itu adalah jelmaan kasih sayang. Kasih sayang Allah ada pada diri Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah menyatakan kataba ala nafsihir rahmah. Allah menciptakan alam ini, mewajibkan dirinya dalam penciptaannya dengan penuh kasih. Seperti orang ahli lukis, ketika dia melukis, maka dia melukisnya dengan penuh keinginan dan penuh kasih, keinginan. Karena jika tidak mau kita paksa, akan buruk lukisannya. Tidak ada sesuatu yang indah diciptakan dengan begitu saja, dengan main-main. Manusia dilahirkan oleh kasih sayang maksud. Allah menciptakan semua alam semesta ini adalah dengan kasih sayang. Dan kemudian setelah itu, sifat kasih sayang itu diberikan semuanya kepada Rasulullah SAW. Di mana Allah berfirman, jika Allah turunkan ayat itu ke gunung-gunung hancur. Nabi Musa ingin meminta agar melihat Allah. Allah menyuruh melihat gunung. Ketika gunung hancur, maka itulah aku tajalli. Nabi Musa jatuh pingsan dan tersungkur. Tetapi Rasulullah SAW semua sifat dan asma Allah tajalli di dalam hatinya dan semakin kuat. Itu sebab beliau adalah Rasulullah. Tidak ada manusia setelah Allah melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, dulu dan di masanya dan hingga sampai kapanpun. Maka ini adalah hari Allah yang sangat agung. Itulah makna maulid, makna keagungan maulid, dan makna kebesaran kita berada di sini. Ini adalah bukan majelis siapa-siapa, tetapi majelis Rasulullah SAW dan majelis para pewarisnya.
terakhir tentang maulid muslimin dan muslimat, bahwa maulid itu memang bukan ijtihad ulama ahli fikih, dan maulid bukan ijtihad ulama ahli tauhid. Anda tidak akan mendapatkan ulama siapa yang pertama kali menjalani tauhid, maulid. Sejarah hanya mencatat adalah Raja Muzaffar di Baghdad, Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Bukan. Maulid yang ditulis atau yang disebut-sebut dalam sejarah yang berujung kepada Raja Muzaffar dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah maulid yang dikeluarkan dari majelis tasawuf ke publik, ke masyarakat umum. Maulid itu adalah produk tarikat Sufiyah. Sebagaimana kita tahu, kita semua di sini ahli thariqah. Dengan mohon hormat dan pengapunten kepada Abah, bahwa di dalam tarikat ada zikir dan ada mujahadah. Kita tahu sebetulnya Allah membuka futuh, memberi anwar, alwah, asrar, ma'rifat dan syuhud, bukan dengan zikir dan mujahadah ini. Ini adalah persiapan yang kita lakukan untuk menerima nur dari hati seorang mursyid yang turun-temurun, diterima min qalbin ila qalbin, an qalbin, sampai kepada Rasulullah SAW. Maka tidak bisa orang ambil tarekat, misalnya baiat ke pengersa Abah, ambil zikir, kemudian meninggalkan Abah. Tidak bisa. Lalu dia berdiri di atas zikir itu untuk kemudian utuh, terbuka dan sampai kepada Allah. Tidak. Allah yang punya sifat al-waris, yang mewarisi akhlak Muhammadiyah, yang diturunkan melalui tariqatun nubuwah wal aulia, itu dalam tarikat. Kita menerima waris Muhammadiyah itu dari hati seorang mursyid. Zikir dan mujahadah adalah upaya kita untuk membukakan hati agar cahaya itu masuk ke dalam diri kita. Jika tidak, maka orang merasa bahwa dirinya sudah mujahadah dan sudah zikir. Maka jika dia merasa bahwa dia melakukan, berarti dia masih hijab dan tidak sampai, bahkan gagal. Dan itu yang wajib. Metode dalam tarikat, zikir, mujahadah, dan berguru atau suhbah. Man laisa lahu syaikhun fa shaykhuhu syaitan. Boleh dikatakan bahwa metode atau manhaj tasawuf adalah syekh mursyid, itu metodenya. Maka semuanya tertumpah kepada seorang mursyid. Nah, kemudian para mursyid dulu, di samping metode yang wajib-wajib tadi yang sebagai usul, ada metode furu'. Di antaranya adalah maulid. Di antaranya adalah aurad wal ahzab wal wazifah. Dan yang ketiga adalah qasidah, di mana orang sufi menyimpan pengalaman ruhiyahnya, khibrah zauqiyahnya ke dalam bentuk puisi, dalam bentuk qasidah. Maka terkadang kita membacakannya pada maulid dalam bentuk mahalul qiyam atau qasidah-qasidah yang diwariskan oleh para aulia dari abad ke abad. Semua itu adalah merupakan furu' cabang tarbiyah, agar orang yang telah melakukan suluk, mujahadah dan zikir, letihnya suhbah, ada hiburannya. Maulid, hiburan. Qasidah, hiburan. Baca aura dan baca ahzab atau manaqib adalah hiburan. Tetapi hiburannya tetap dalam hudur wal khusyu' wal hadrah, bukan ghaflah. Karena mungkin kalau tidak, orang akan mendengar nyanyian-nyanyian yang penuh dengan kelalaian,
orang sufi menciptakan qasidah. Maka maulid itu bukan dari abad ke-7 yang berujung kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang jenderal yang diminta untuk menjadi jenderal dari Majelis Tarekat Qadiriyah. Lalu beliau melihat ada metode maulid dibawanya ke umat. Karena dalam menghadapi musuh umat berpecah belah, maka maulid dijadikan untuk sarana mempersatukan umat, untuk kembali mengambil nur Muhammadi. Itu sejarahnya. Kemudian maulid diselenggarakan oleh para sultan-sultan di seluruh Asia Tenggara ini, dan akhirnya dirayakan di TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, majelis masjid, musola, ibu-ibu majelis taklim, semua menyelenggarakan maulid. Namun itu maulid tabarruk, bukan taroqi. Maulid yang sebenarnya, yang orsinil, adalah yang jika perayaan maulid dihadiri oleh mursyid. Karena maulid itu diciptakan oleh mereka. Ini yang paling penting, sejarah yang perlu kita ketahui dan kita ingat. Maulid ini diciptakan oleh para aulia untuk mewarisi cahaya Muhammad SAW. Dan untuk inilah alam semesta, dunia dan akhirat diciptakan. Kalau boleh dikatakan, untuk orang ahli tarikat. Muslimin dan muslimat, itu sekilas tentang maulid. Yang terakhir, kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih untuk berada di dalam Tariqatul Aulia. Bahkan Tariqat itu adalah Tariqah nubuwah, di mana para nabi mengajak umat bukan hanya perkataan, bukan hanya perbuatan, tetapi pewarisan akhlak yang mulia di dalam diri. Ulama mengatakan begini, 1000 orang menasehati, 1 orang belum tentu terkesan dan menularkan, mewariskan kesolehan dengan bobot kata-kata yang dimiliki oleh 1000 orang itu. Tetapi 1 orang yang penuh dengan cahaya Muhammadiyah, akhlak warisan Muhammadi, dapat merubah 1000 orang tanpa berkata dan melihat perbuatannya. Tarikat itu adalah pewarisan rohani Rasulullah SAW, pewarisan hakikat Muhammadiyah. Kita dipilih oleh Allah berada di tarikat para nabi, karena nabi mendidik dengan begitu. Coba kita percaya bahwa kita melarang anak-anak kita untuk bergaul kepada orang buruk, orang yang akhlaknya rusak, karena menular. Bagaimana kita menjaga anak-anak dari lingkungan yang kotor, orang-orang yang bejat, karena takut menular. Maka kemuliaan akhlak pun menular. Dan madrasah tarekat adalah madrasah penularan akhlak nubuwah. Itulah tarekat. Maka kita bersyukur berada di dalam komunitas yang mulia ini. Dan tarekat hubungannya di dalam agama ini, sebagaimana kita hafal hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an, beliau bercerita bahwa, dengan singkat ya kita menceritakannya, malaikat menyerupai manusia dengan berpakaian putih-putih dan rambut hitam, tidak menunjukkan bahwa dia datang dari jauh, seperti datang dari sebelah rumah, karena masih bersih bajunya, dan tiba-tiba masuk dan memberi salam, duduk di hadapan Nabi. Lalu bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam,
akhbirni anil iman wa akhbirni anil ihsan. Nabi menjawab ketika ditanya tentang Islam itu apa, Nabi menjawab dengan rukun Islam yang kelima. Ketika ditanya iman itu apa, Nabi menjawab dengan rukun iman yang keenam. Tapi ketika ditanya Nabi ihsan itu apa, Nabi menjawab bukan dengan rukun, tetapi definisi, tetapi martabah. Apa ihsan itu? Adalah cara, kaifiyat kamalil ada, yakni ada il ibadah, cara menunaikan ibadah yang betul. Maka Nabi memberikan definisinya, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Engkau beribadah seolah-olah engkau menyaksikan Allah. Jika tidak, maka Allah menyaksikanmu. Apakah setelah Nabi ditanya iman, ihsan, Islam, disebutkan rukun Islam yang kelima, dan kita tahu itu ibadah. Lalu ketika ditanya ihsan, Nabi menjawab anta'bud. Apakah ada ibadah lain dari ibadah itu? Bukan. Perintah ini adalah jadikanlah seluruh hidupmu ibadah. Mulai ibadah yang telah disebutkan dalam rukun Islam, ibadah murni, dan ibadah lainnya. Artinya bahwa engkau diciptakan ke bumi ini adalah untuk menyaksikan sifat dan asma Allah, yang bukan hanya terjalli kepada alam semesta ini, tapi terjalli kepada diri kita setiap hari. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ini yang dijawab oleh Nabi kepada Jibril. Singkatnya, Jibril pulang meninggalkan majelis. Kemudian Nabi bertanya kepada Umar, atadri manis sa'il? Adab, akhlak para sahabat mengembalikan pertanyaan itu kepada Rasulullah. Allah wa rasuluhu a'lam. Apakah engkau tahu ya Umar, siapa ya tadi yang bertanya? Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Nabi menjawab, huwa Jibril ja'akum liyu'allimakum dinakum. Dia Jibril datang untuk mengajarkan agama. Muslimin dan muslimat, agama tiga, iman, Islam, ihsan. Dan Nabi mengatakan liyu'allimakum, allama yu'allimu ta'lim. Maka ta'limuddin, yakni ilmuddin, tiga, tidak boleh kurang. Islam, iman, dan ihsan. Maka ketika dikatakan bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi, mewarisi apa? Dikatakan tidak mewarisi harta dan lain sebagainya, tapi mewarisi ilmu, ilmu agama. Nabi juga mengatakan, aku mati nanti aku tinggalkan Al-Quran dan hadis. Berarti tiga ilmu itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Artinya bahwa isi Al-Quran dan hadis hanya terdapat tiga ilmu itu. Al-Quran bukan ilmu fisika, kimia, bukan ilmu sosial, bukan ilmu, bukan. Tetapi ilmu Islam, ilmu iman, ilmu ihsan. Adapun ilmu-ilmu yang lahir dari itu adalah penyempurna untuk melaksanakan tiga itu. Lahirnya nahwu, shorof, usul fikih dan lain sebagainya, ilmu matematik, kedokteran, adalah bagaimana agar manusia bisa melaksanakan tiga ilmu itu. Iman, Islam adalah syariah. Ini ulama juga yang membuat perkembangan istilah ini. Islam itu syariah, iman itu akidah, dan ihsan adalah akhlak. Syariah, Islam yang syariah itu adalah amal. Iman yang akidah itu adalah i'tiqadah, keyakinan. Dan ihsan yang akhlak itu adalah adab. Kemudian dituang Islam syariah amal itu ke dalam fikih, yang ini kepada tauhid, dan yang ini kepada tasawuf. Dan tasawuf adalah ruhnya. Lalu kita singkatkan, lalu apa hubungannya tasawuf ini dengan tiga ilmu ini? Nabi telah menjawabnya adalah sebagai penyempurna. Berarti dua ini tanpa ini tidak sempurna. Fikih syariah
Apa hubungannya tasawuf? Menyempurnakan amal. Sebagaimana yang disinggung, disyaratkan dalam hadis innamal amalu binniyat. Niat tempatnya di ruh, qalbi. Amal tidak jadi amal kalau tanpa menyertai ruh. Katakan innamal jasad birruh. Bahkan yang namanya insan bukan jasad, tetapi insan itu birruh, la bil jasadi insanu. Bukan. Buktinya orang mati dikubur, ditangisi ketika ruhnya keluar. Malahnya tak berguna. Namun perlu diketahui juga, orang mungkin sholat tidak khusyuk, mungkin, tapi tidak boleh meninggalkan sholat meskipun tidak khusyuk. Tapi tidak boleh khusyuk meninggalkan sholat. Ya. Orang banyak sholat, tapi tidak dengan ruhnya. Tidak khusyuk, tapi tidak boleh. Saya mah udah sampai, nggak perlu sholat, nggak boleh. Ya, kembali lagi zindik, kafir. Ya. Bahkan menurut mazhab Hanafi la tuqbal taubatuh, kecuali dia balik lagi menganut agama Islam. Bukan hanya tobat tidak sholatnya, tapi kembali Islam. Lalu apa hubungannya fikih dengan tauhid? Janib tahaqquqi, sisi realisasi. Kita lihat tauhid apa ngebahasnya. Tauhid ngebahas asma Allah, sifat Allah, dan kemudian dibahas mazhab-mazhab yang bertentangan. Taunya kita ngebacanya pusing aja. Belajar tauhid tidak jadi tauhid, karena dalamnya hanya menjelaskan tentang teori, diakhiri dengan perdebatan mazhab demi mazhab tauhid. Akhirnya pusing. Seorang profesor ahli teologi pun kepalanya botak, masih pusing juga, dan tetap tidak ada Allah di hatinya. Tidak merasa bahwa senantiasa dia berada dalam kehadiran Allah. Nah, tasawuf merealisasikan sisi tauhid itu, dimana ketika tauhid bercerita Allah maha mendengar, kita merasa setiap saat didengar Allah, sehingga kita tidak gibah. Allah maha melihat. Tasawuf memberikan rasa agar dia senantiasa dilihat Allah, sehingga dia tidak beramal maksiat. Ini fungsinya tasawuf kepada tauhid. Bahkan jauh daripada itu, tasawuf menanamkan atau mentahakkukan, merealisasikan tauhid dalam diri seorang sufi dan salikin, hingga merasa dia panah dan baqo bersama Allah. Muslimin dan muslimah, Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku akan perlihatkan tandaku. Tandaku adalah sifat dan asmaku, karena alam semesta ini adalah asar daripada sifat dan asmanya. Allah menyebut dua tampilan. Pertama, afaq, yakni kaun, alam semesta. Itu diciptakan oleh Allah dalam ukuran besar. Lalu Allah menyebut wa fi anfusihim, dan di dalam dirimu, insan. Maka tampilan kedua adalah insan, sifat dan asma Allah dalam ukuran kecil, dan kitalah insan itu. Artinya bahwa kita diminta oleh Allah untuk menyaksikan, karena Allah memperlihatkan, berarti kita disuruh menyaksikan, melihat. Sanurihim ru'yah, itu juga yang Nabi sebut dalam ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Memang disuruh. Ya. Kalau menyaksikan ayat dan asma Allah di alam semesta ini dengan akal, lahirlah ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana kita menyaksikan ayat dan asma Allah dalam diri kita? Bukan dengan akal, tetapi dengan zauq. Nabi Musa tadi kisahnya, Nabi Musa turun, ternyata 40 hari ditinggal, kafir lagi, menyembah sapi. Kita tahu semua kisah.
Maka Nabi Musa menasihati. Tiba-tiba Bani Israel yang telah menyaksikan ayam Allah, kemujizatan Allah, bahkan suara Allah yang memanggil Nabi Musa naik ke gunung Tursina. Tiba-tiba Bani Israel setelah Nabi Musa turun membawa 10 firman Allah, capek-capek turun, malah Bani Israel mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Aku tidak akan percaya kepada engkau kecuali aku melihat Allah dalam bentuk utuh, jelas nampak dalam diri. Dia ingin melihat Allah seperti kita melihat orang lain dalam diri kita begini. Sedangkan Allah memperlihatkan dirinya kepada alam semesta dan kepada diri kita. Bagaimana kemudian dia lupa kepada dirinya bahwa dirinya adalah jelmaan sifat dan asma Allah. Allah menyuruh melihat dirinya dalam diri kita. Tiba-tiba meminta agar Allah menjelma secara independen sendiri. Maka apa jawaban Allah? Fakhadatkumus sa'iqah. Disambar geledek. Kita tidak tahu Allah di mana. Kulla yaumin huwa fi sya'in. Ini diri kita adalah jelmaan asma dan sifat. Kita merasakan setiap hari dari Allah. Jika kita sudah tahu, maka kita melihat orang lain pun adalah majlah dan mazhar Allah. Maka apa yang dilakukan oleh orang, kita tidak pernah bermusuhan dengan orang itu, karena hakikatnya dari Allah. Inilah ihsan, dan inilah di tarekat dapatnya. Inilah nur Muhammadi, cahaya untuk melihat Allah itu yang berada di dalam hati mursyid, yang diwariskan kepada kita. Syuhud itu, ihsan itu. Karena yang lain hanyalah perkataan dan perbuatan, tetapi sisi rohani adalah ada pada ruh para pewarisnya. Maka akhirnya hadis yang dhaif pun tetap dipertahankan oleh orang sufi. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang menyaksikan dirinya, dia telah menyaksikan Allah. Kita tidak punya musuh dimanapun. Musuh kita adalah nafsu yang menghalangi untuk melihat Allah dalam diri kita. Allah tidak ada. Itulah muslimin dan muslimat. Saya mohon ampun kepada Abah, tidak sopan. Tetapi kegembiraan Al-Fakir datang ke induk. Saya sendiri mungkin yang tidak berhubung dengan keluarga besar di sini, karena saya berada di Mesir sebanyak 21 tahun. Sebelum di Mesir di pondok sekian tahun dari SD. Jadi mungkin baru. Dan tiba-tiba ingin pergi ke Banten, ingin mengambil berkah di tanah yang penuh berkah ini. Maka beruntunglah kita masih memiliki mursyid. Allah masih memberi hadiah rahmat itu kepada kita. Maka senantiasa kita bersyukur dan terus mempertahankan warisan ini dari generasi ke generasi, karena Islam inilah ruhnya. Jika tidak, Islam akan mengalami berbagai kekalahan. Muslimin dan muslimat, inginnya Al-Fakir berpanjang-panjang, namun waktu yang mungkin masih ada lagi acara setelah ini, dan Al-Fakir pun dengan keizinan yang mulia Abah, jika diizinkan, Al-Fakir ingin pamit ya, karena saya meskipun tinggal di Banten, tapi dalam sebulan hanya 2 hari ada di rumah. Tapi bukan capek, saya masih muda, umur baru 25 tahun, tapi kali 2 ya. Jadi masih muda, jadi belum, nggak capek ya, cuma ada mau'id, ada mustaljamat, dan ada kepentingan lain. Itu pun jika diizinkan oleh Yang Mulia Abah. Akhirnya saya mohon dibukakan pintu maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena hanyalah ingin menjelaskan sesuatu itu dengan jelas. Mungkin Al-Fakir salah memilih kata-kata,
maka mohon dibukakan pintu maaf terutama kepada pemirsa Abah. Hadirin wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.